saksi Oki Pratama itu menyampaikan kepada klien kami kalau tidak mau terus dihajar oleh terdakwa Nikita Mirzani, ya sudah ketemui aja sumpal mulutnya. Dari dokter ini atau dokter Samira yang kemudian meminta uang sebesar 2 juta dolar Singapura. Saksi Oki Pratama sepertinya membangun, ya, mengasut sebuah kebencian kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan adanya satu perbuatan klien kami sepertinya mendukung salah satu influencer juga, ya, Mami Isa, Mami online itu. Jadi kemudian terdakwa Nikita ini membenci klien kami. Dokter Samira tidak punya kedudukan hukum untuk melakukan review-review terhadap produk orang lain. Apalagi dia memang menjual produk skincare. Saya kasih bocoran, ini pertama di Tribun loh. Oke. Ya, pertama sekali ya. Oke. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, beberapa waktu lalu selebriti Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus pemerasan terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Nah, kali ini kita akan membahasnya, mengupas lebih dalam karena sudah hadir di studio Tribun News Jakarta kuasa hukum dari pihak Reza Gladys, Bang Julianus Sembiring. Halo Bang Biring, kabar baik? Baik, selamat malam ya, atau selamat pagi ya? Malam basic kita ditayangin ini. Iya, baik. Selamat malam ya, Tribuners semua. Oke, nah Bang Biring, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin bisa disampaikan runut peristiwanya ini gimana dari sehingga akhirnya Mbak Reza Gladys ini melaporkan Nikita Mirzani dan kawan-kawan ke kepolisian. Baik, jadi perlu kami sampaikan ini runut konstruksi peristiwa hukumnya ya. Sehingga kenapa kemudian klien kami melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dan kawan-kawan seperti itu, supaya nanti nggak salah paham banyak masyarakat dan menggiring-giring opini. Jadi itu dimulai dengan pada saat klien kami melihat adanya postingan atas nama akun dokter detektif yang kemudian diketahui dimiliki oleh dokter Samira, akun tersebut. Postingan-postingan itu terkait masalah persoalan review terkait produk klien kami yang bernarasi overclaim, overprice, dan dikatakan hal-hal yang lain yang sebenarnya tidak benar. Kemudian adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani itu kalau nggak salah ya tanggal 14 atau 15 Oktober ya 2024 melakukan live. Kemudian itu yang narasinya menjelek-jelekkan klien kami dengan narasi dokter kok wajahnya dempulan, begeng. Jadi ke arah fisik juga ya? Iya, body shaming. Nah, artinya dengan narasi live dari terdakwa Nikita Mirzani itu secara utuh menurut klien kami itu menyerang kredibilitasnya. Dan kemudian narasi dari review dari Samira ini, dokter ini menyerang terhadap produk klien kami. Nah, akhirnya kemudian klien kami mencoba untuk menghubungi rekan sejawatnya. Yang di dalam proses persidangan tidak pidana ini adalah sebagai saksi. Siapa itu, Bang? Dokter Oki Pratama. Dokter Oki, oke. Nah, di dalam sumpah dokter itu kan disebutkan sesama dokter ini kan rekan sejawat, ini saudara kandung. Berharap kemudian klien kami Dokter Reza menghubungi saudara kandungnya untuk bisa melakukan atau memberikan solusi. Karena diketahui bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini adalah merupakan brand ambassador dari klinik yang dimiliki Dokter Oki. Saksi Dokter Oki Pratama. Nah, kemudian peristiwa itu lanjutannya 27 Oktober yang diterima saran dari rekan sejawatnya terhadap klien kami bukan menurut klien kami itu saran yang positif. Ya, jadi lebih kepada mengarah untuk melakukan intimidasi. Kayak gimana tuh, Bang? Mungkin bisa lebih. Ya, pada prinsipnya dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan itu bukan di dalam replik dan tuntutan ya. Disebutkan bahwa
Saksi Oki Pratama itu menyampaikan kepada klien kami kalau tidak mau terus dihajar oleh terdakwa Nikita Mirzani, ya sudah ketemui aja sumpal mulutnya. Itu 27 Oktober. Oke. Terhadap Doktif, Dr. Samira, Dr. Oki Pratama menyampaikan kepada klien kami agar untuk menjumpai. Itu dimulai 27 Oktober. Nah, lalu saksi Oki Pratama mengirimkan nomor terdakwa Ismail Marzuki. Oh, yang asisten dari Iya, agar klien kami menghubungi Ismail Marzuki untuk dapat klien kami berjumpa dengan terdakwa Nikita Mirzani. Tetapi klien kami tidak menghubungi. Oh. Nggak menghubungi. Oke. Ya, jadi lanjut ke tanggal 3 November. Ada percakapan ya, berdasarkan digital forensik. Itu alat bukti elektronik yang disampaikan oleh penuntut bahwa terdakwa Nikita Mirzani mempertanyakan kepada saksi Oki Pratama terkait bagaimana respon klien kami itu mengarah kepada permintaan duit. Itu 3 November. Oke. Lalu saksi Oki Pratama menghubungi klien kami, tapi tidak dibalas oleh klien kami. Sampailah pada peristiwa tanggal 13 November. Nah, di situ ada percakapan ya, ringkasnya seperti ini. Percakapan antara saksi Oki Pratama dengan klien kami untuk kemudian agar menyuruh klien kami menjumpai terdakwa Nikita Mirzani melalui terdakwa Ismail Marzuki. Terjadilah pembicaraan antara mereka bertiga. Lanjutlah kepada peristiwa 14 November. Disitulah terjadinya penyerahan duit sebesar 2 miliar secara transfer. Oke. Kemudian tanggal 15 penyerahan secara tunai kepada Ismail Marzuki. Jadi ada 2 kali penyerahan uang. Benar, Bang. benar. Mungkin Harapan- jumlahnya, Bang, yang pertama yang transfer berapa, yang secara tunai berapa? Berarti nggak pernah ketemu langsung direct dengan Nikita berarti? Nggak pernah. Oke, berarti melalui mail terus ya? Iya. Oke. Jadi peristiwa awalnya adalah transfer sebesar 2 miliar, kemudian cash secara 2 miliar tanggal 15 November. Oke, berarti total 2024. 4 miliar. 4 miliar. Nah, jadi berharap bahwa ya sudahlah. Kalau memang kemudian terhadap 4 miliar itu akhirnya terdakwa Nikita Mirzani dan Doktif tidak lagi mengganggu klien kami, ya klien kami menganggap ya sudahlah seperti itu. Tapi Oke. tidak terhadap produk ya. Tapi penyerangan secara kredibilitas. Sebagaimana amar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kan begitu? Iya. Nah, tetapi ada peristiwa lanjutan. Di tanggal 27 November 2024 ada upaya-upaya dari Doktif ini atau Dr. Samira yang kemudian meminta uang sebesar 2 juta dolar Singapura Oke. kepada klien kami. Tujuannya? Tujuannya dengan dalam narasi percakapan itu soal glowing booster cell. Itu yang dikatakan Dr. Samira dan terdakwa Nikita Mirzani adalah produk. Sementara itu adalah merupakan treatment Oke. yang tidak lagi dijual oleh klien kami. Oke. Nah, akhirnya karena sudah 2 kali ya berulang. Nah, ini ada apa gitu kan? Ya. Nah, awalnya tadi ada pembicaraan, ya sudahlah sumpal mulutnya, kemudian terdakwa Ismail Marzuki juga mengatakan akan pasang badan terhadap Doktif. Ini dimintai lagi. Akhirnya klien kami melaporkan di tanggal pertama membuat pengaduan di tanggal 1 Desember 2024, kemudian membuat laporan di tanggal 3 Desember 2024. Seperti itu. Oke, nah pengaduan ini siapa aja yang diadukan, Bang? Ya, dalam pengaduan tanggal 1 Desember 2024 yang diadukan melalui Dumas ya, itu terdakwa Nikita Mirzani, kemudian terdakwa Ismail Marzuki, saksi Oki Pratama, dan saksi Samira. Seperti itu. Oke, dan yang dilaporkan mereka juga atau gimana? Yang dilaporkan ya ini sesuai dengan koordinasi dengan penyidik ya, SPKT pada saat ini di Polda Metro Jaya. Dalam LP itu kalau nggak salah itu terdakwa Nikita Mirzani dan kawan-kawan. Nah, pada saat itu kami belum mendampingi. Kami menerima kuasa itu pada tanggal 13 Desember.
Sehingga kemudian peristiwa-peristiwa ini dari mulai tanggal 14 atau 15 Oktober sampai dengan membuat pengaduan dan laporan, saat itu kami belum berada mendampingi klien kami. Kami mendampingi secara langsung mulai tanggal 13 Desember 2024. Seperti itu. Oke, Bang, tapi kalau misalkan terkait hubungan antara Nikita sama Reza Gladys ini sebelumnya apakah berhubungan baik atau belum pernah berhubungan sama sekali dan akhirnya muncul si kasus ini? Ya, jadi sebenarnya secara emosional ya, klien kami tidak mempunyai hubungan secara emosional dengan terdakwa Nikita Mirzani. Hanya memang pernah terdakwa Nikita Mirzani mempunyai satu acara di stasiun TV swasta ya. Namanya Nikita Kepo. Pada saat itu terdakwa Nikita Mirzani melalui acara tersebut datang ke rumah klien kami. Sejak acara itu memang tidak ada hubungan lagi. Oh, oke. Jadi hanya hubungan profesional dan saat aja gitu ya, Bang ya? Iya. Jadi kenapa ini terjadi? Saya tadi lupa. Di dalam tanggal 15 Oktober dalam replik penuntut umum disebutkan bahwa saksi Oki Pratama sepertinya membangun ya, mengasut sebuah kebencian kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan adanya satu perbuatan klien kami sepertinya mendukung salah satu influencer juga ya, Mami Isa, Mami online itu. Jadi kemudian terdakwa Nikita ini membenci klien kami. Oh, oke. Nah, lalu terdakwa Nikita Mirzani dalam percakapan digital forensik alat bukti elektronik mempertanyakan kepada saksi Oki Pratama, mana sih aibnya Reza cungkring atau kurus atau apa begitu. Oke. Itulah awalnya percakapan yang disampaikan oleh penuntut umum dalam repliknya, seperti itu. Oke, berarti yang dibahas itu memang hanya mengenai fisik atau ya cemoohan terhadap Mbak Reza ini ya, bukan produk kalau sama Nikita ini. Yang produk justru sama dokter Samira atau Doktif gitu ya, Bang ya? Ya, jadi begini. Di dalam persidangan, terdakwa Nikita Mirzani kan menyampaikan bahwa dia telah membeli produk-produknya ya, Glowing Booster Cell itu November 2024. Kemudian di dalam kesaksian saksi yang meringankan ada cat yang atas nama Yosi, itu berbeda lagi. Terdakwa Nikita Mirzani mengatakan bahwa Glowing Booster Cell itu didapat dari Yosi. Awalnya dikatakan dia membeli November 2024 berdasarkan BAP juga. Lalu ketika Yosi menjadi saksi ada cat, terdakwa Nikita Mirzani sepertinya membantahkan keterangan awalnya, mengatakan bahwa Glowing Booster Cell itu diperoleh dari Yosi. Nah, lalu kemudian dalam persidangan itu kami juga mendengar bahwa terdakwa Nikita Mirzani mengatakan mereview Glowing Booster Cell sekitar Oktober atau November, saya lupa. Sementara review oleh yang terdakwa Nikita Mirzani katakan itu setelah klien kami membuat laporan. Jadi pada prinsipnya terdakwa Nikita Mirzani tidak pernah mereview produk, hanya body shaming aja. Itu pertama yang saya sampaikan. Sebelum klien kami membuat laporan, terdakwa Nikita Mirzani tidak pernah belum melakukan review. Nah, terhadap Dokter Samira, Doktif ini, dia melakukan review-review itu bukan terhadap Glowing Booster Cell. Tapi kalau nggak salah Booster Fit C. Ya, yang narasinya overclaim, overprice. Nah, ada pertanyaan besar sampai sekarang kepada kami yang harusnya jadi nanti Badan POM RI harus melakukan perbuatan hukum ya. Dokter Samira ini kan bukan dari bagian Badan POM RI. Dan secara kedudukan hukum dia tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan review. Dia adalah seorang dokter yang pada prinsipnya dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 di pasal 308, profesinya sebagai orang dokter adalah hubungan dia dengan pasien, tidak terhadap produk. Karena produk itu adalah bagian dari Badan POM RI, Sediaan Farmasi ya. Nah, kalau kemudian dia ditetapkan sebagai ahli oleh Badan POM RI sebagaimana pasal 36 sampai 40 Perpres 80/17, boleh-boleh aja. Nah, ini kan dia bukan sebagai ahli, dia bukan sebagai Badan POM RI, dia hanya sebagai dokter umum biasa,
Nah, pertanyaannya, dasar apa dan keahlian apa sehingga kemudian dia mampu mereview produk orang lain sementara dia jualan produk juga. Iya. Kan begitu nih. Iya, iya. Nah, jadi terhadap dua peristiwa yang saya sampaikan tadi ini, pertama, terdakwa Nikita Mirzani tidak pernah mereview produk klien kami yang namanya katanya gulung booster sel itu sebelum buat LP. Yang kedua, Dr. Samira tidak punya kedudukan hukum untuk melakukan review-review terhadap produk orang lain. Apalagi dia memang menjual produk skincare seperti itu. Oke, nah tadi kan kalau Nikita Mirzani bisa dibilang ada motif balas dendam mungkin ya, ada ketidaksukaan terhadap Reza Gladys. Tapi kalau Dokter Samira ini apakah sudah diketahui motifnya mengapa dia melakukan review tersebut, Bang? Nah, itulah kenapa kemudian klien kami kan membuat pengaduan terhadap Dokter Samira ini, ya. Jadi sehingga klien kami berharap apa sih motifnya? Ya. Kenapa dia melakukan review-review itu? Ya, jadi saya kasih bocoran ini pertama di Tribun loh. Oke. Ya, pertama sekali ya. Oke. Kalau terhadap uji lab yang dilakukan oleh Dokter Samira itu di laboratorium itu harus berdasarkan DIP 1, 2, 3, 4. DIP itu adalah daftar informasi produk yang hanya dimiliki oleh pengusaha, maklon, atau yang dikuasakan. Sehingga kemudian pabrikan itu atau laboratorium itu bisa menguji. Pertanyaannya, dari mana Dokter Samira ini punya itu? Bisa, ya. Kita nggak bilang punya, bisa melakukan uji lab, ya, terhadap produk klien kami, sementara dia tidak memiliki DIP. Nah, ini yang mau didalami oleh klien kami. Sebenarnya ini ada apa gitu? Dari mana dia dapat DIP itu? Nah, kita kan bisa menduga loh. Produk yang dia uji lab bukan merupakan produk klien kami. Dugaan ya. Oke? Ya. Atau memang ada perbuatan orang lain terhadap uji lab itu. Nah, ini sebenarnya mau diungkap oleh klien kami. Ya, jadi sehingga kemudian terhadap Dr. Samira masuk di dalam pengaduan klien kami, dan di dalam BAP klien kami itu diterangkan peristiwa-peristiwanya seperti itu. Oke, Bang. Tapi kemudian setelah review yang dilakukan oleh Doktif ini, saya baca bahwa Reza Gladys ini juga melakukan video permintaan maaf kalau nggak salah ya. Itu gimana? Apakah berarti mengakui adanya overclaim atau overprice seperti yang disampaikan oleh Doktif? Baik, jadi begini. Saya sebut nama nggak boleh ya sebenarnya. Tapi ada seseorang yang merupakan perwakilan dari maklon, kemudian itu berhubungan dengan klien kami. Kita buat inisialnya A. Nah, si A ini mempunyai komunikasi dengan Dokter Samira. Nah, di tanggal 15 kalau nggak salah atau 14 saya lupa, ada pembicaraan di situ antara klien kami dengan inisial A ini. Nah, klien kami mempertanyakan kepada si A, kenapa sih Samira ini seperti itu? Lalu kemudian inisial A ini mencoba berhubungan dengan Samira. Nah, di situ Samira berdasarkan percakapan dengan inisial A menyampaikan suruh mereka minta maaf. Awalnya kan kami nggak mau. Iya. Karena nggak ada salah. Apa yang harus minta maaf? Tapi karena tidak minta maaf, terus dihajar. Nah, akhirnya ya udahlah. Suami dari klien kami mencoba ya udah, dan manajernya mengatakan ya udahlah. Nah, jadi permintaan maaf itu adalah merupakan tekanan. Ya. Jadi terjadinya permintaan maaf itu adalah akibat adanya komunikasi antara inisial A ini dengan Samira. Itu sebelum permintaan uang dari Doktif itu ya, Bang ya? Atau gimana? Permintaan uang kan 27 November 2024. Berarti itu sebelum ya? Sebelum. Ini kalau nggak salah itu 14-15 Oktober 2024. Seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang video permintaan maaf itu bukan untuk mengakui overprice atau overclaim itu, tapi karena desakan dari pihak Doktif itu ya untuk meminta maaf gitu ya? Bisa dibilang seperti itu? Memang seperti itu. Jadi saya perlu jelaskan juga begini. Di dalam hukum kita,
berkaitan dengan peraturan Badan POM RI, Ya. narasi overprice itu tidak pernah ada. Hmm. Narasi overclaim itu tidak pernah ada. Sehingga kemudian tidak ada sanksi yang harus diberikan oleh pemerintah kepada klien kami ketika ada overprice ataupun overclaim. Yang ada adalah tentang teknis klaim kosmetika berdasarkan peraturan Badan POM nomor 3 tahun 2022. Ya, teknis klaim kosmetika, bukan overclaim. Nah, kalau kemudian ada pelanggaran ya terhadap teknis klaim kosmetika itu berdasarkan peraturan Badan POM nomor 3 tahun 2022, sanksinya administratif. Ya. Oke. Jadi sampainya kepada peraturan Badan POM nomor 3 tahun 2022 itu setelah produk itu memiliki izin edar, bermanfaat, berkhasiat. Nah, setelah memiliki izin edar, maka dia masuk ke dalam tentang soal teknis klaim kosmetika. Jadi kalau belum ada izin edarnya nggak bisa ke sini. Jadi kalau misalkan kita anggap ya, ini anggap ya, overclaim itu adalah merupakan pelanggaran terhadap teknis klaim kosmetika. Yang bahayanya di mana? Kan nggak ada nih, karena produk klien kami kan sudah memiliki izin edar. Ini hanya soal klaim, hanya itu aja. Misalnya begini, produk itu tidak boleh dikatakan bisa memutihkan, bisa kemudian menghilangkan flek gitu. Nah, itu namanya melebihi klaim, ya, salah dalam teknis klaim kosmetika. Kalau ada disebutkan seperti itu namanya sanksi administratif, bukan pidana, tetapi sudah harus memiliki izin edar. Kan nggak ada bahayanya, ya. Tetapi ini kan digiring-giring. Produk klien kami ini berbahaya, tidak memiliki izin edar, mengandung hidrogen dan sebagainya gitu. Ini kan satu tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Itulah kenapa kemudian salah satu tujuan dari klien kami membuat laporan kepada para terdakwa dan saksi yang lain. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mematahkan melalui instrumen hukum tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada klien kami terkait produk klien kami berbahaya. Hanya itu aja pertama awalnya. Yang kemudian diputuskan majelis hakim bahwa terdakwa ini terbukti ya melakukan perbuatan tindak pidana pemerasan. Itu di halaman 220 putusan majelis hakim nomor 362. Seperti itu. Oke. Nah, Bang, tadi kan yang dilaporkan 4 orang ya. Nah, tapi yang diproses ternyata Nikita Mirzani dan juga Ismail Marzuki ya itu ya. Oke. Nah, kenapa yang 2 itu akhirnya tidak ikut diproses, Bang? Nah, ini menjadi pertanyaan kami sampai dengan sekarang ya. Setelah penetapan tersangka terhadap terdakwa saat itu tersangka ya, tersangka Nikita Mirzani dan tersangka Ismail Marzuki, kami mempertanyakan kepada penyidik terhadap laporan klien kami yang 2 lagi. Nah, kalau memang itu memang tidak terbukti, tidak ada kaitannya, tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, ya kami berharap adanya dalam SP2HP yang disampaikan kepada kami dinarasikan ini memang tidak ada kaitannya. Ya. Tetapi kan tidak ada seperti itu. Oh, oke. Nah, terhadap pertanyaan itu kemudian kami melakukan upaya keberatan ya kepada Bareskrim, Mabes Polri dan Karawasidik termasuk Divpropam untuk kemudian kami meminta agar dilaksanakannya gelar perkara khusus sebagaimana Perkap 6 2019. Ya, artinya tujuannya apa? Di dalam gelar perkara khusus itu kami ingin meminta kepada pihak dari Mabes Polri mempertanyakan kepada penyidik tentang apa sih sebenarnya poin-poin P19 yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan bagaimana tentang keterkaitan oleh si O dan si S terhadap laporan klien kami saat itu seperti itu. Ya. Tapi kan nggak ada jawaban. Oh, oke. Nggak ada jawaban kan? Nah, jadi ya kami selalu menyampaikan ya dugaan kami adalah merupakan abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Nah, jadi ketika kemudian putusan dari majelis hakim ya itu di dalam pertimbangannya menerangkan peristiwa-peristiwa keterkaitan saksi yang lain ya di situ ada dijelaskan, maka kemudian kami melakukan kajian. Ya, tim penasihat hukum dari Dr. Jagladis melakukan kajian, lalu akan menyampaikan kajian ini kepada klien kami. Apa sih mau akan dilakukan ke depan? Ya, nasihat-nasihat hukum kami sudah siapkan. Tergantung klien kami memutuskan
yang mau melakukan yang mana seperti itu. Oke, berarti ada kemungkinan untuk melaporkan berarti terhadap O dan S ini dari Ya, yang akan disarankan kepada ya. Reza Gladys. Ya, jadi dalam pertimbangan majelis hakim itu kan kita lihat ada keterkaitan orang-orang lain ya terhadap perbuatan tindak pidana Nikita Mirzani. Ya, jadi sehingga kemudian kami akan memberikan nasihat hukum kepada klien kami opsi A, B, C dan seterusnya. Nah, tinggal klien kami mau pilih yang mana, melaporkankah atau menggugatkah atau bagaimana dan seterusnya seperti itu. Oke, kalau misalnya dilaporkan gini Bang, apa yang akan disangkakan kepada yang terlapor? Nah, jadi begini, ini yang harus saya jelaskan juga ya Oke. sebagai di luar saya penasihat hukum Dr. Zagladis, saya kan praktisi hukum nih. Ya. Setiap warga negara melakukan perbuatan hukum sebagaimana 108 KUHP itu hanya menyampaikan, tidak menyebutkan kenakan dong pasal ini. Oke. Enggak. Ya, ya. Dia hanya menyampaikan peristiwa-peristiwa hukum yang menimpa dirinya kemudian merugikan dirinya. Lalu kemudian penyidik akan menentukan apakah ini merupakan tindak pidana dalam proses lidik, kemudian menentukan siapa tersangkanya dalam proses lidik dan pasalnya. Ini kan bukan kewajiban daripada pelapor untuk menentukan pasal apa yang akan dikenakan. Nah, kita hanya menyampaikan peristiwa hukum. Ya silakan aja nanti pihak penyidik akan membuat persangkaan pasal seperti apa. Oke, berarti termasuk seperti vonis terhadap Ismail Marzuki ya. Katanya kan awalnya dugaan pemerasan dan TPPU, tapi ternyata divonisnya untuk soal ITE dan pencemaran nama baik. Itu gimana, Bang? Oke, jadi begini. Dakwaan penuntut umum itu kan alternatif pertama Ya. 27B ayat 2 junto alternatif kedua 369 KUH pidana. Ini lex spesialis dan lex general. Kemudian kumulatifnya adalah pasal 3 Undang-Undang TPPU. Oke. Nah, banyak orang selalu mengatakan bahwa 27B ini adalah undang-undang ITE. Ya. Ya, itu benar. Tetapi unsur-unsur dalam 27B ayat 2 ini adalah dengan sengaja melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, meminta sebagian atau seluruhan kepunyaan orang lain. Oke. Kemudian ini relevansinya adalah 369 KUH pidana. Ini adalah perbuatan pemerasan. Ya, kalau 369 kan ini perbuatan pemerasan dengan pengancaman bersifat konvensional. Kalau 27B ayat 2 ini perbuatan pemerasan dengan pengancaman pencemaran bersifat menggunakan media sosial. Nah, narasi pemerasan itu ada disebutkan oleh majelis hakim di halaman 220 di putusannya bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani adalah melakukan tindak pidana pemerasan. Seperti itu. Ya. Ini coba nggak digiring-giring lagi ya. Ya. Seperti itu. Oke. Berarti Nikita Mirzani terbukti melakukan pemerasan, tapi TPPU-nya enggak. Nah, gimana Bang itu, Bang? Baik. Jadi begini. Pertama yang mau saya sampaikan adalah klien kami kan tidak pernah menyampaikan kepada penyidik maupun kepada penuntut, kenakan dong ini pasal ini, pasal ini kan begitu. Nah, itu kan proses dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dakwaan dan penuntutan. Ya. Nah, terhadap tidak terbuktinya TPPU, klien kami tidak mau berkomentar ke sana ya. Jadi pada prinsipnya dengan putusan 4 tahun dan 1 miliar, klien kami ya, kami mewakili klien kami sebagai penasihat hukumnya, pertama sekali harus menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi ya kepada penyidik, penuntut dan majelis hakim. Tetapi hal yang lain kan saya kan praktisi hukum. Ya, di luar sebagai penasihat hukum ya. Saya mencoba mengkaji begini. Di dalam ketentuan hukum kita kan ada yang dinamakan lex spesialis, derogat lex generalis. Artinya ketentuan hukum khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum umum. Tentang undang-undang TPPU ada satu pasal tentang pelaksanaan hukum acaranya di pasal 77 menyebutkan bahwa terdakwa ini dibebani pembuktian. Nah, kalau di hukum acara Undang-Undang 881 memang terdakwa atau tersangka tidak dibebani pembuktian. Ya. Nah, kemudian dalam pertimbangan majelis hakim yang kami baca terhadap tidak terbuktinya TPPU berdasarkan tidak terpenuhinya niat batin dari terdakwa karena
faktor dari layering, placement, integration. Yang menurut kami 3 tahapan ini adalah doktrin hukum. Jadi tidak tepat menurut kami majelis hakim membuat pertimbangannya kemudian memutuskan tidak terbukti TPPU berdasarkan doktrin hukum. Seharusnya berdasarkan asas-asas hukum normatif. Kenapa? Majelis hakim itu dengan kekuasaan hakim dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 di pasal 25 ayat 2 menjelaskan. Dalam peradilan umum, majelis hakim itu dalam kekuasaannya harus patuh dan taat kepada peraturan perundangan. Nggak ada disebut harus taat kepada doktrin hukum. Iya kan? Ya. Oke? Nah, jadi kemudian terhadap pertimbangan dan putusan, ya harus taat dong kepada hukum acara. Yaitu mana? Hukum acara Undang-Undang TPPU di pasal 77. Terdakwa Nikita Mirzani harus dibebani pembuktian terhadap asal-usul harta kekayaan yang diperolehnya. Apakah itu merupakan dari predikat crime tindak pidana atau bukan? Nah, ternyata di atas sebelum pertimbangan hakim yang mengatakan tidak terbukti TPPU, ada pertimbangan hakim lain yang mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini menerima uang klien kami 2 miliar kemudian menempatkan mentransfer ke PT Bumi Wasesa. Artinya kan majelis hakim sebelumnya sudah mengakui ya bahwa adanya perbuatan pidana yang merupakan asal usul harta kekayaan itu melalui pidana. Nah, kenapa di bawah ini nggak dibuktikan lagi gitu loh. Nah, kenapa di atas mengatakan bahwa itu merupakan dari tindak pidana, di bawahnya pertimbangannya menggunakan doktrin hukum. Kenapa tidak menggunakan asas hukum normatif seperti itu? Oke, berarti apakah akan mengajukan banding atau gimana, Bang? Ya, jadi kami kan kalau advokat ini kan harus juga patuh kepada peraturan perundangan ya. Itu dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 6 huruf B itu atau huruf D nggak salah. Jadi soal kemudian persoalan upaya hukum banding, ya kami nggak boleh masuk dalam ranah itu. Kenapa? Klien kami ini kan sebagai pelapor nih, kasih korban. Mulai dibacakannya dakwaan, ya itu sudah menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum. Sampai nanti upaya hukum kasasi. Kami ini sudah habis. Ya sebenarnya dalam KUHP lama juga tidak ada kewenangan kami untuk sebenarnya lebih jauh gitu. Tetapi di dalam upaya banding ini kami sepenuhnya ya, ini sebagai penasihat hukum ya, sepenuhnya menyerahkan kepada jaksa penuntut umum. Tapi sebagai praktisi hukum, saya melihat nih ada ketidakcermatan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dengan tidak membuktikan pasal 3 Undang-Undang TPPU seperti itu. Oke. Nah, Bang, berarti apakah ada kerugian material, Bang? Misalkan berpengaruh terhadap penjualan dari skincare-nya Mbak Reza? Ya, udah pasti dong. Jadi kan begini. Gimana tuh, Bang? Pertama kan tujuan klien kami ini adalah melaporkan ini adalah untuk mematahkan melalui instrumen hukum bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar terkait produk yang berbahaya. Nah, dengan tuduhan-tuduhan ini kan ini terdakwa Nikita Mirzani ini kan mempunyai follower banyak nih. Ngejudian banyak nih. Sangat mempengaruhi. Ya. Jadi tujuan untuk mematahkan itu karena adanya selama ini kerugian akibat tuduhan-tuduhan itu, ya. Tapi bukan berarti itulah yang membuat ya klien kami ini merasa terancam karena sebenarnya pengancaman dan pencemaran yang utama dalam dalil klien kami adalah soal dihancurkannya kredibilitas klien kami sebagai dokter. Ya, tetapi soal penjualan ini pasti ada penurunan seperti itu. Oke, nah Bang, terakhir nih Bang, ada pelajaran hukum nggak sih Bang yang bisa diambil oleh masyarakat terkait kasus ini Bang? Pertama begini, saya mau sampaikan kepada masyarakat, ya khusus netizen ya. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008, Undang ITE ya. Ini sebenarnya kan untuk membatasi ruang-ruang bagi masyarakat untuk tidak melakukan dugaan tindak pidana. Ya, karena apa? Mungkin saja negara melihat bahwa perbuatan-perbuatan masyarakat Indonesia sekarang ini sudah seperti emak-emak komplek. Ya, jadi ada hal-hal yang sesuatu yang belum terbukti, kemudian menjadi gosipan-gosipan, kemudian menjadi penggalian-penggalian opini sehingga merugikan pihak lain.
Nah, ini yang negara mungkin melihat seperti itu. Sehingga ada perubahan kedua kali menjadi Undang-Undang 1 tahun 2024 dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016. Jadi pesannya begini. Cerdaslah ya. Cerdaslah melihat sesuatu peristiwa, pahami, dalami, dan jangan simpulkan dengan pengetahuanmu sendiri. Ya. Jadi pelajari itu, tanya yang lebih berpengalaman. Contoh, apakah seorang dokter boleh melakukan review ya terhadap produk skincare? Sementara pembatasan kewenangan seorang dokter itu ada dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 di pasal 308 dan PP 28 tahun 2024. Artinya saya mau menyampaikan supaya nanti tidak ada profesi-profesi lain seperti supir angkot, ya, tukang parkir melakukan review-review yang sama gitu. Jadi sehingga ini negara ini hancur gitu. Jadi setiap usaha-usaha orang yang kita anggap itu merupakan saingan dan kita cemburu, ya kita review dengan media sosial. Nah, ini yang salah. Ya, jadi saran kami secara hukum, pahami, pelajari apakah seseorang itu menuduhkan sesuatu mempunyai kedudukan hukum atau tidak. Yang kedua, apakah itu sudah mempunyai sebuah keputusan hukum. Baru sampaikan ke media sosial seperti itu. Oke. Itu dia, nanti kita bakal melihat bagaimana ke depannya, tergantung rekomendasi apa yang diambil oleh Mbak Reza Gladys nanti ya, atas rekomendasi dari kuasa hukum. Terima kasih banyak Bang Biring sudah hadir di studio Tribun News. Semoga nanti ya keadilan menemukan jalannya Bang ya. Terima kasih banyak. Dan Tribuners, itu dia pembicaraan kita dengan kuasa hukum Reza Gladys, Bang Julianus Sembiring. Saksikan konten lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.